Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk pertemuan ketiga ITA dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas, yang pertama akan kita review untuk materi-materi yang kemarin kita sudah sampaikan. Di antaranya ada operasi matriks. Kemarin operasi matriks sudah kita sampaikan. Operasinya terdiri dari beberapa hal, yaitu kesamaan matriks di sini, kemudian ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Untuk prinsip dalam penjumlahan dan pengurangan matriks ini prinsipnya sama, jadi menjumlahkan matriks yang sebaris, yang seposisi ya. Yang dijumlahkan adalah matriks yang seposisi. Sebagai contoh kemarin matriks A, B, C, D ditambahkan matriks E, F, G, H. Maka untuk aturan penjumlahannya di sini adalah menjumlahkan yang seposisi. Untuk baris pertama, kolom pertama kita jumlahkan dengan baris kedua, kolom kedua, dan seterusnya. B dijumlahkan dengan F, C dijumlahkan dengan G, D dijumlahkan dengan H. Nah, begitu seterusnya ya. Untuk pengurangan juga sama, jadi A dikurangi dengan E, B dengan F, D, C dengan G, D dengan H. Jadi semuanya ini prinsipnya adalah dioperasikan dengan elemen matriks yang seposisi ya. Kemudian yang kedua, kemarin kita sudah membahas terkait dengan perkalian matriks. Ada dua, yaitu perkalian dengan skalar. Misalkan di sini ada perkalian skalar K dikalikan dengan sebuah matriks A, B, C, D. Nah, ini namanya perkalian skalar karena K-nya ini disebut sebagai skalar. Kemudian untuk yang kedua ada perkalian dua matriks. Di sini harus dipahami syarat-syaratnya apa saja. Yang pertama, barisnya matriks pertama sama dengan kolom matriks yang kedua. Nah, kemudian baru bisa dioperasikan matriks, operasi perkalian matriks ya. Contohnya seperti apa? Nah, di sini misalkan saya punya matriks A, ukurannya 2 kali 3, maka yang bisa dikalikan dengan matriks A adalah matriks yang memiliki jumlah baris yang sama dengan kolom matriks A. Nah, di sini contoh yang A itu kan memiliki 2 baris dan 3 kolom, sehingga untuk yang matriks B di sini harus memiliki baris yang sama dengan ini. Matriks kolom matriks A yaitu 3, maka B harus memiliki 3 baris. Hati B memiliki 3 baris. Kemudian kolomnya berapa? Ini bebas, jadi tidak harus sama. Boleh 1, kemudian boleh 2, boleh bebas lah, intinya mau 1, mau 2, mau 3, mau 4, ini bebas ya. Jadi yang penting adalah ini angka paling akhir di matriks A dan angka awal pada matriks B ini harus sama ya, sama-sama 3. Dan hasilnya itu siapa? Hasilnya adalah bisa kita tuliskan matriks C. Matriks C memiliki ukuran berapa? Nah, ukurannya diperoleh dari angka yang ada di sini, berapa baris matriks A dan berapa
kolom matriks B, sehingga ini C akan memiliki 2 baris kali 4 kolom ya. Diperoleh dari mana? Dari barisnya A sama kolomnya B gitu. Nah, ini kemarin operasi perkalian matriks. Nah, sekarang akan kita lanjutkan operasinya kemarin itu, nanti bisa diulang-ulangi lagi biar lebih lancar gitu ya dalam menjalankan operasi matriks. Nah, sekarang akan kita sisipkan materi tentang jenis-jenis matriks ya. Apa saja matriks yang akan kita bahas biar nanti tahu oh itu matriks jenis apa gitu. Sehingga untuk kedepannya biar Anda bisa mengetahui sifat-sifat dari jenis matriks tersebut. Matriks yang pertama ini kaitannya dengan bentuknya ya, bentuk matriks bujur sangkar. Kita tahu bahwa bujur sangkar itu memiliki bentuk persegi ya. Bujur sangkar sama dengan persegi ya, jadi memiliki sisi yang sama ya. Ini semuanya kan sisinya sama S gitu. Dari situ maka matriks persegi atau bujur sangkar ini diinspirasikan dari bentuk bujur sangkar ini, yaitu memiliki baris dan kolom yang sama. Jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya, yaitu di sini ada contoh matriks A. Kita lihat matriks A memiliki 1, 2 sampai dengan n baris, dan kolomnya juga 1, 2 sampai n kolom. Nah, di sini memiliki n baris dan n kolom, jadi jumlahnya ini sama, n harusnya sama. Contohnya adalah kita bisa melihat contohnya di sini ada A 2 kali 2, jadi dia 2 baris dan 2 kolom. Kemudian ada matriks A 3 kali 3, berarti dia memiliki 3 baris dan 3 kolom gitu. Jadi kalau mau dilanjutkan ya berarti A4 4 itu ya, A4 4 dan seterusnya, nanti A5 5, ini kasih kali boleh ya, kali dan seterusnya. Yang penting apa? Baris dan kolomnya sama. Nah, kemudian di dalam matriks persegi ini ada yang dinamakan diagonal utama. Namanya diagonal itu berarti yang miring ke sini, miring ke dari kiri atas ke kanan bawah, ini dinamakan diagonal utama. Kalau yang di A2 kali 2, matriks A2 kali 2, berarti diagonal utamanya adalah 4 1. Kemudian untuk yang di 3 kali 3 adalah 5 4 5. Ini adalah diagonal utama. Nah, yang bukan diagonal utama dinamakan diagonal apa ya? Diagonal lainnya ya. Di sini ada 3 2. Kemudian untuk yang 3 kali 3 yang ini 2 4 7. Nah, ini adalah hanya ada di matriks persegi ya, karena diagonal itu kalau secara filosofi ya adanya cuman di bangun yang memiliki simetri lipat ya. Nah, diagonal persegi kan di sini ya, di bagian sini ya, ini diagonal, ini diagonal. Maka dalam matriks persegi itu ada diagonal utama, yaitu yang dari kiri atas ke kanan bawah, ini dinamakan diagonal. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan diagonal, kita masih melanjutkan, yaitu matriks diagonal. Nah, kata tadi diagonal itu adalah elemen yang ada di sebelah sini dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, matriks diagonal itu elemen-elemen yang selain diagonal ini 0 ya. Selain diagonal berarti yang ini ya, ini sama ini. Nah, ini elemennya 0 ya. Selain itu
ada angkanya ya. Di sini ada diagonalnya, angkanya bebas. Yang penting selain diagonal itu angkanya 0 semua, gitu ya. Sini 0 0 0, sini 0 0 0. Kemudian contoh yang kedua, di sini juga matriks diagonal. Kita lihat diagonalnya di sini. Diagonalnya adalah 2 0 0. Kemudian untuk yang selain diagonal ini 0 semua. Ini 0 0 0. Yang penting di sini yang lain itu 0 0 0, tapi di sini bebas ya. Mau 2 0 0 atau 2 1 1 dan seterusnya bebas. Yang penting dia ini sama ini 0. Gitu. Kemudian berikutnya adalah matriks satuan atau matriks identitas. Apa itu matriks identitas? Yang pertama, matriksnya adalah bujur sangkar. Elemen-elemen diagonalnya adalah 1, sedangkan elemen lainnya adalah 0. Jadi prinsipnya dia merupakan matriks diagonal karena dia ini punya diagonal dan selain diagonalnya itu 0 ya. Jadi ini matriks diagonal, tapi diagonal yang spesial karena elemen-elemen diagonalnya ini adalah 1 gitu ya. Jadi ini matriks identitas atau satuan, dinamakan identitas atau satuan karena dia akan mengembalikan hasil perkaliannya akan mengembalikan ke dirinya sendiri, maka dinamakan matriks identitas. Nah, di sini kalau ada matriks A ukurannya 2 kali 2, maka kalau bisa dikalikan kan dengan identitas I 2 kali 2 juga ya. Nah, ini ketika matriks A dikalikan I, ini hasilnya akan ke dirinya sendiri. Ini 2 kali 2. Ini berlaku untuk semua matriks akan dikalikan dengan identitas, maka akan kembali ke dirinya sendiri, yaitu matriks I ya. Matriks I. I itu identitas, sehingga ini dikalikan matriks apapun nanti kembali ke dirinya sendiri, maka dinamakan matriks identitas. Jadi untuk matriks identitas ini menjadi penting ya untuk operasi-operasi kedepannya karena dia menjadi salah satu memiliki sifat yang unik ya, dikalikan dengan dirinya sendiri adalah dikalikan dengan I adalah dirinya sendiri gitu ya. Gitu. Jadi ini nanti bisa dicoba saja. Oh, saya tidak percaya Pak, misalkan apakah A dikalikan I kok jadinya A. Bisa saja, ambil saja A nya sembarang, kemudian dikalikan dengan I yang ini 2 kali 2, nanti hasilnya pasti kembali ke dirinya sendiri. Anda bisa coba. Kemudian kalau di sini ukurannya 2 kali 2, pastinya I nya adalah I 2 kali 2. Kalau A nya di sini 3 kali 3, maka I nya di sini adalah 3 kali 3 juga gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut kepada matriks berikutnya. Sini ada matriks singular, non singular. Nah, singular itu adalah matriks yang tidak mempunyai inverse. Nah, inverse itu nanti ada kaitannya sama determinan. Kita akan bahas nanti determinan itu apa. Jadi dia tidak bisa dicari inversenya, namanya matriks singular. Kebalikannya adalah matriks non singular, yaitu matriks yang punya inverse, artinya determinannya itu tidak nol ya. Nanti kita bahas apa itu determinan dan gimana cara mencarinya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah matriks transpose. Matriks transpose itu juga bisa, kalau matriks transpose itu berarti salah satu jenis matriks, tapi kalau transpose saja itu bisa menjadi suatu operasi matriks ya. Nah, kemudian penyimbolan dari transpose ini bisa menggunakan T kecil atau bisa menggunakan pakai T besar juga nggak apa-apa. Jadi penulisannya adalah A dikasih pangkat T kecil atau pakai T besar juga boleh.
Itu ya. Jadi apa sih operasi transpose itu? Operasi transpose adalah operasi yang merubah elemen-elemen pada baris menjadi elemen-elemen pada kolom gitu. Bisa dilihat di sini elemen baris ke I dan kolom ke J dari A transpose adalah elemen baris ke J kolom ke I. Jadi kebalik ya, dari baris menjadi kolom, dari kolom menjadi baris. Oke, kita kasih contoh untuk operasi transpose. Jadi misalkan di sini saya tulis di sebelah sini ya, saya pilih A, itu adalah bentuknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini A memiliki 2 baris dan 3 kolom, sehingga ketika A ditranspos T besar boleh, T kecil boleh, apa yang diperoleh? Caranya adalah dengan ini baris 1, 2, 3 akan berubah menjadi kolom. Ada 2 baris, maka nanti di sini akan menjadi 2 kolom, gitu ya. Jadi bentuknya adalah 2 kolom. Pada kolom pertama itu merubah pada baris pertama dijadikan kolom ya. Ini baris pertama adalah 1, 2, 3. Nanti ada kolom pertama di sini menjadi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini pada kolom pertama. Sehingga untuk pada baris kedua matriks A ditranspos menjadi kolom kedua 4, 5, 6 gitu. Hingga awalnya ini adalah baris di sini, kemudian dirubah di sini menjadi kolom. Ini di sini baris 4, 5, 6 dirubah menjadi kolom 4, 5, 6. Jadi ukurannya awalnya adalah di sini 2 baris 3 kolom dirubah menjadi 3 baris 2 kolom gitu. Jadi merubah baris menjadi kolomnya gitu ya. Nah, itu adalah transpose matrik. Nah, kaitannya dengan transpose matrik adalah matriks persegi ya. Jadi di sini nanti ada maksud saya matriks simetris. Jadi matriks simetris itu adalah matriks bujur sangkar, jadi tetap bentuknya adalah persegi ya, bujur sangkar, di mana diagonal utamanya berfungsi sebagai cermin atau refleksi. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang transpose ya. Ini ada yang pakai 1, ada yang pakai T. Ini saya ganti dengan T saja. Bisa T kecil, bisa T besar. Nah, di sini kita tadi sudah mencontohkan untuk matriks A kalau ditranspos jadinya seperti ini ya. Dari 2 baris menjadi 2 kolom. Nah, kemudian untuk matriks simetri itu cirinya adalah punya diagonal utama yang berfungsi sebagai cermin atau refleksi. Di mana dia? Tadi kan kita sudah membahas diagonal utama ya. Diagonal utama tadi 5, 7, 3 ya. Ini diagonal utamanya. Dia berfungsi sebagai cermin refleksi. Sehingga ini ketika ada angka 1 ya cerminnya ya ini 1 sama. Kemudian 6 dicerminkan ya 6 lagi. Jadi ini sebagai cermin. Nah, refleksinya ya ke dirinya sendiri ya. Jadi kan ini Anda kalau bercermin kan gambarannya sama, mirip ya. Ini 4, cerminnya juga 4. Nah, jadi ketika matriks A ini 3 kali 3 ini ditranspos, ini kan hasilnya juga sama ya, 3 kali 3 juga. Nah, coba kita transpos ya, pastinya akan sama ya. Ini 516 jadi kolom 516. Kemudian ini 174 jadi kolom kedua 174. Kemudian 643 643.
Bisa diperhatikan di sini baris menjadi kolom, baris menjadi kolom. Nah, hasilnya kok tetap ya nggak berubah, ini angka-angkanya tetap sama ya. Nah, seperti itulah contohnya dari matriks simetris, karena kalau ditranspos kembali lagi ke matriks A gitu. Di A biasa sama A transpos hasilnya sama, yaitu dirinya sendiri. Maka itu dinamakan matriks simetris. Berikutnya adalah matriks idempoten. Idempoten itu apa? Mungkin dari istilahnya adalah idem, itu sama ya. Kalau Anda pesan suatu idem berarti kan sama dengan temannya. Nah, kita coba di sini melihat bahwa matriks bujur sangkar yang berlaku A kuadrat sama dengan A atau A pangkat N sama dengan A. Jadi berlaku bisa pangkatnya 2, bisa pangkatnya 3, bisa pangkatnya 4. Nah, ini kalau dipangkatkan kok hasilnya kembali lagi ke dirinya sendiri, dipangkatkan 2, kembali lagi ke A lagi. Nah, seperti itu dinamakan matriks idempoten. Itu ya. Jadi matriks idempoten itu ciri-cirinya ya nanti Anda tinggal mengoperasikan aja, dikalikan ke dirinya sendiri ya. Kita coba pangkat 2 dulu. Pangkat 2, kemudian apakah hasilnya sama atau tidak. Kalau tidak, coba pangkat 3 sampai seterusnya ya. Nanti akan kembali ke A lagi atau tidak. Coba kita mencari matriks idempoten lain ya. Tadi yang pertama contoh lain, matriks I. Ini apakah dia idempoten? Berarti tinggal kita kuadratkan saja. Berarti I identitas dikali identitas. Nah, ini pastinya kembali ke identitas lagi. Bisa dicoba sendiri. Ini berarti matriks I adalah idempoten. Kemudian matriks yang lain kita bisa cari lagi matriks B misalkan ya. Matriks B ini misalkan ada, saya buat matriks 1 0 0 0 ya. Ini bukan identitas ya, karena identitas itu ini diagonal utamanya harus 1 ya. Kalau yang B ini matriksnya tidak 1 semua ya di diagonal. Nah, kita bisa cek apakah B itu idempoten, tinggal dikalikan B lagi ya, sehingga B kuadrat ini sama dengan kita coba sendiri 1001 00, berarti B dikalikan B lagi ya, 1000. Nah, ini bisa diperoleh hasilnya pasti sama ya. Nanti bisa dicoba sendiri ya, dicoba apakah hasilnya memang benar seperti ini. Nah, ini siapa? Ini ternyata matriks B itu sendiri ya, sehingga B kuadrat sama dengan B. Maka kesimpulannya, oh iya, B itu adalah matriks idempoten gitu. Jadi untuk mencelidiki apakah idempoten atau tidak ya tinggal di angkatin aja 2 dulu. Kalau tidak jalan apakah 3 itu bisa juga berlaku, kalau tidak ya 4 dan seterusnya sampai dia ketemu kembali ke dirinya sendiri begitu. Jadi untuk idempoten adalah matriks yang dipangkatkan sehingga ketemu dirinya sendiri gitu ya. Anda bisa cari contoh yang lain selain ini, I sama B sama A, nanti bisa cari matriks apalagi yang kira-kira berlaku sifat idempoten. Kemudian selanjutnya adalah matriks nilpoten. Dari kata nil itu adalah 0 ya. Berarti dia ketika dipangkatkan hasilnya adalah 0. Nah, ini berlaku untuk pangkat n. N itu bisa berlaku untuk pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya. Jadi suatu matriks kalau dipangkatkan
hasilnya kok 0, matriks 0, maka dia dinamakan matriks nilpotent. Caranya memeriksa sama seperti matriks idempotent, tinggal dipangkatkan ya, sedemikian hingga. Nah, ini kebetulan untuk contoh yang A ini, matriks A 3 kali 3 ini dipangkatkan 3 ya, sampai ketemu matriks 0, 0, 0 ya. Itu. Nah, ini kalau 0, 0, 0 sudah ketemu 0 begini, oh ternyata benar bahwa perpangkatannya menghasilkan matriks 0, maka A itu adalah matriks nilpotent atau matriks ya yang menghasilkan matriks 0 gitu ya. Perkalian dirinya sendiri menghasilkan angka atau matriks 0, maka dinamakan matriks nilpotent. Nah, seperti caranya sama seperti yang tadi ya untuk idempotent ya. Nah, silakan ini juga bisa dicari kira-kira matriks apa lagi yang memenuhi sifat matriks nilpotent ini. Kita lanjut lagi ke matriks berikutnya, ada matriks 0. Matriks 0 itu matriks yang seperti ini ya, isi elemen-elemen dari matriks itu adalah 0 semua, maka dia dinamakan matriks 0. Kemudian matriks identitas ini tadi kita sudah bahas di atas. Sifat-sifatnya ini tadi sudah kita bahas, yaitu perkalian matriks dengan dirinya sendiri adalah kembali lagi ya, matriks dengan suatu matriks identitas dikalikan dengan suatu matriks, atau kebalikannya, jadi boleh dibalik-balik. Ini hasilnya adalah dirinya sendiri. Kemudian untuk penjumlahannya, matriks ini saya kira sama sifat dengan sifat-sifat bilangan bilangan biasa ya. Misalkan bilangan 2 tambah 0 ya, kembali lagi ke dirinya sendiri. Kemudian perkalian dengan matriks 0 akan menghasilkan matriks 0. Ini saya kira cukup jelas. Ini bisa kasih contoh sendiri. Ini juga bisa dikasih contoh sendiri. Kemudian ada matriks segitiga. Ya, ini matriks terakhir yang akan kita bahas, itu matriks segitiga. Matriks segitiga ada 2, yaitu matriks segitiga atas, satu lagi adalah matriks segitiga bawah. Nah, untuk ciri-cirinya matriks segitiga itu adalah ada segitiga di ujung-ujungnya. Ujung mana? Kita lihat di sini ya, matriks A3 kali 3 kita patokannya adalah diagonal. Nah, di atas diagonal atau di bawah diagonal itu ada elemen-elemen 0 semua. Nah, kemudian yang selain itu ada angka-angkanya. Di sini sebagai patokannya adalah yang ada angkanya. Contoh yang matriks A ini dinamakan matriks segitiga atas, karena yang dia di bawah diagonal ini adalah entry-entrynya adalah 0, sehingga dinamakan matriks segitiga atas. Jadi yang kita lihat adalah yang ada angkanya, ada isinya, gitu ya. Jadi kalau kebalikannya, kalau yang ada entry-nya adalah yang bawah, maka dinamakan segitiga bawah, gitu ya. Jadi sebagai patokan adalah diagonalnya, kemudian di atasnya atau di bawahnya itu yang akan menentukan dia itu diagonal atas atau matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah, gitu. Jadi kalau di sini dia di bawah diagonal ada entry-nya, maka dia dinamakan matriks segitiga bawah. Kalau tadi yang ada entry-nya adalah di atas, maka dinamakan matriks segitiga atas. Nah, itu untuk jenis-jenis matriks. Dari yang pertama tadi matriks persegi, sampai yang terakhir ini matriks segitiga bawah, gitu ya. Nah, nanti kita lanjutkan untuk materi yang kedua untuk pertemuan ini, yaitu terkait dengan determinan matriks. Oke, kita pindah ke slide berikutnya.